Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kebakaran lahan gambut di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Intensitasnya meningkat dalam 2 minggu terakhir. Dalam penanganannya, petugas memprioritaskan pengamanan kawasan permukiman serta fasilitas umum. Kebakaran lahan di Kota Waringin Timur yang terus meluas khususnya di wilayah perkotaan, salah satunya seperti di Jalan Pramuka Sampit. Sudah sekitar sepekan terakhir kebakaran lahan di wilayah tersebut terus terjadi. Upaya pemadaman telah berulang kali dilakukan, namun api kembali muncul dan mengakibatkan kebakaran lahan di tanah gambut tersebut terus meluas. Kondisi itu mengancam permukiman warga di sekitar lokasi kebakaran lahan. Sejumlah kawasan permukiman yang semula jauh dari titik api, kini sudah merembet mendekati rumah-rumah warga. Warga merasa kecewa karena pemilik lahan terkesan acuh dan tidak peduli terhadap kebakaran yang terjadi di lahan mereka. Sudah 1,5 bulan lah dari lingkar bundaran Islamic Center tuh masuk 1,5 bulan. Kalau mulai menjalar mendekati kawasan pemukiman itu sejak kapan? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Dari sono ke sana terus 3 hari yang lalu. Ini bagi warga sendiri membuat resah nggak kejadian seperti ini? Warga yang domisili Mas resah, yang punya ini malah suka. Soalnya nggak ada partisipasi, nggak ada kepeduliannya. Kasihan juga BPBD, Damkar, nggak menyelesaikan masalah. Karena apa? Orang itu kan peduli kepada orang lain. Orang yang ditolong nggak peduli, kan kasihan juga kan. Manakala satu orang punya tanah, dibersihin sendiri, nggak akan ngerepotin orang lain. Coba, orang ini tidak ada sejengkal pun tanah yang tidak berhak, tapi tanggung jawabnya mana? Dalam 2 pekan terakhir, intensitas perluasan kebakaran lahan di Kota Sampit semakin tinggi. Meski upaya pemblokiran kebakaran lahan telah dilakukan, namun kebakaran lahan kembali terjadi dan semakin meluas. Di tengah maraknya kebakaran lahan yang terjadi, petugas lebih memprioritaskan penanganan kebakaran lahan di sekitar kawasan permukiman dan objek vital. Selama kurang lebih 2 minggu terakhir, frekuensi karhutla dari sisi perluasan sering terjadi. Contoh di Jalan Pramuka ini sudah hampir 4 hari, fire aktifnya ada terus gitu ya. Jadi api yang timbul ada terus, walaupun kita sudah melakukan proses blocking agar sebaran kebakaran itu tertahan. Tetapi dengan karakteristik gambut tentunya ini juga jadi problem. Kita berharap kondisi ini kita bisa kendalikan, dalam arti kita kendalikan terutama dengan ukuran aset milik masyarakat bisa kita amankan, objek vital kita bisa amankan, dan kemudian tentunya kesehatan petugas ya. Karena bagaimanapun kesehatan petugas dan peralatan yang handal menjadi senjata kita untuk melakukan penanggulangan karhutla pada hari. Di samping itu, BPBD Kota Waringin Timur juga menemukan adanya titik-titik baru kebakaran lahan yang terjadi. Namun belum bisa dipastikan apakah titik baru kebakaran lahan tersebut terjadi atas unsur kesengajaan atau akibat faktor lain. Masud Badarudin, Hayat TV. Sulitnya mendapat sumber air jadi kendala penanganan kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk itu, pemerintah daerah setempat mengerahkan seluruh satuan organisasi perangkat daerah untuk membantu menyalurkan air. Dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, petugas kerap dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan sumber air di sekitar lokasi lahan terbakar.
Karena dilanda kemarau panjang, sejumlah embung atau sungai yang biasa menjadi sumber air bagi petugas dalam memadamkan kebakaran lahan, kini kondisinya sudah mengering, sehingga petugas harus mencari sumber air di tempat yang jauh dari titik api. Mengatasi hal itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menginstruksikan kepada seluruh SOPD yang ada untuk membantu menyalurkan air menggunakan tangki air kapasitas 1.100 liter. Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multaja menyebut, di tengah maraknya kebakaran hutan atau lahan dan sulitnya mendapat sumber air, suplai air dari SOPD dirasa sangat membantu bagi petugas dalam menanggulangi kebakaran lahan. Dengan adanya suplai air tersebut, petugas dapat fokus dalam memadamkan api yang membakar lahan, tanpa khawatir tangki mobil mereka kehabisan air. Memang ada beberapa embung yang sudah mulai mengering, dalam arti volume kecil untuk mengisi beberapa unit tangki untuk pemadaman aja sudah kesulitan. Yang kita bisa estafetkan hanya menggunakan profil tangki yang kapasitas 1.100. Kalau untuk pemadaman dengan kapasitas 5.000 tentunya hampir 5 profil yang kita harus estafetkan. Dengan keberadaan profil tangki itu membantu? Cukup membantu. Jadi sekarang teman-teman lebih fokus dengan upaya untuk pemadaman, sementara pengisian air sudah bisa dibantu oleh OPD dan sangat membantu sekali. Ada berapa banyak profil tangki? Hampir 30-an lebih. 30 lebih, tapi ini sekarang lagi bergiliran menyesuaikan eskalasi kebakaran. Terdapat lebih dari 30 tangki air yang disiapkan bagi seluruh SOPD, mulai dari dinas, badan hingga kecamatan. Penyaluran air dilaksanakan secara bergiliran menyesuaikan dengan eskalasi atau tingkat kebakaran hutan dan lahan yang sedang terjadi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Unsur masyarakat di Kota Waringin Timur mulai dari forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh politik, tokoh adat, serta tokoh masyarakat berkomitmen mensukseskan tahapan pemilu dengan kondusif dan damai. Bertempat di Aula Kantor Polres Kota Waringin Timur Selasa 6 September dilakukan deklarasi damai pemilihan umum tahun 2024. Pembacaan deklarasi damai dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur dan diikuti oleh seluruh unsur pemerintah daerah, TNI Polri, perwakilan partai politik, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Usai pembacaan deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menciptakan seluruh tahapan pemilu berjalan kondusif, aman, dan damai. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, deklarasi damai ini merupakan komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai baik sebelum, saat pelaksanaan hingga usai pencoblosan 2024 mendatang. Damai ini dilaksanakan di Polres Kota Timur, mengundang seluruh partai politik, juga dari seluruh Forkopimda, juga tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh wanita serta tokoh pemuda. Harapannya dengan deklarasi ini bahwa nanti kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, sehingga daerah kita pada saat sebelum maupun pasca pemilihan tetap berjalan dengan aman, kondusif, dan pelaksanaan pemilihan umum itu nanti bisa berjalan aman, jujur, adil, dan menghasilkan yang terbaik. Sementara Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah setempat sehingga seluruh tahapan pesta demokrasi nantinya bisa berjalan dengan aman dan damai. Kita hari ini kegiatannya bersama seluruh Forkopimda, seluruh ketua partai politik DPC di Kotim, ada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Semuanya tadi sudah bersepakat mendeklarasikan sebuah semangat kesatuan untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, damai, dalam rangka melahirkan
pemimpin-pemimpin yang lebih berkualitas dalam rangka memberikan kontribusi untuk pembangunan Kabupaten Kotim dan Provinsi Kalteng. Pada umumnya adalah untuk bangsa dan negara. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak terpecah dan mudah terprovokasi meski berbeda pilihan, agar nantinya pelaksanaan pembangunan di daerah setempat tetap bisa berjalan dengan baik. Masud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, menjelang HUT TNI AL ke-78 yang jatuh pada 10 September 2023 mendatang, Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar Prokasi atau Program Kali Bersih Nasional yang difokuskan di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, tepatnya di perairan Teluk Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada Selasa 5 September 2023. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggelar Prokasi atau Program Kali Bersih Nasional yang difokuskan di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, tepatnya di perairan Teluk Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, pada Selasa 5 September 2023. Kegiatan Prokasi ini dilaksanakan serentak di 78 lokasi di Indonesia dalam rangka menjelang HUT TNI Angkatan Laut ke-78 yang jatuh pada 10 September 2023 mendatang. Tema yang diusung pada kegiatan ini dengan semangat Jales Veva Jaya Mahe, terus melaju untuk Indonesia maju. Melalui program Kali Bersih, TNI Angkatan Laut bersama masyarakat siap menjaga kelestarian lingkungan guna terus melaju membangun kejayaan maritim untuk Indonesia maju. Acara diawali dengan mengikuti apel kesiapan di 78 lokasi Prokasi yang langsung dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, SEMM, melalui aplikasi telekonferensi yang dipusatkan di Kali Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya dan Lanal Banjarmasin Kolonel Pelaut Agus Setiawan SH memberikan bantuan sosial kepada warga yang berhak menerimanya. Kemudian dilanjutkan dengan memimpin kegiatan bersih kali di perairan Teluk Kumai. Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Pelaut Agus Setiawan SH berharap dengan kegiatan program Kali Bersih Nasional, masyarakat semakin tergugah dan semakin peduli dengan kebersihan kali atau sungai dan laut. Jadi alhamdulillah Angkatan Laut sudah dapat hibah dari pemerintah daerah, dari DPR juga sudah dapat alokasi tanah. Saat ini kita sedang dalam proses pengurusan sertifikat. Kemudian proses pembangunan, sebenarnya Lanal ini harusnya sudah berdiri tahun 2019, tapi karena waktu itu Covid, terus kemudian prioritas pembangunan yang lain akhirnya baru akan dilaksanakan tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan bangunan sudah berdiri, terus kemudian satgasnya datang sehingga semakin lengkap lah. Di sini ada TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, jadi semakin kokoh lah, semakin damai lah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Waringin Barat, Kepala KSOP Kumai, Manajer Pelayanan Terminal Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kamarnit Das Kumai, Perwakilan Ditpol Airut Polda Kalimantan Tengah, Perwakilan Polres Kota Waringin Barat, Perwakilan TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun, Kapolsek Kumai, dan Ramil Kumai, Curiat Panglima Utar,
dan anggota Angkatan Muda Penerus Perjuangan 14 Januari 1946, serta sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Kumai. Sampah yang diambil di perairan Teluk Kumai tersebut dinaikkan ke dalam truk, kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir oleh petugas kebersihan Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran membuka secara resmi Jambore UMKM Wilayah Barat tahun 2023 yang bertempat di Pangkalan Bun Park, Kota Waringin Barat, di mana kegiatan ini mengusung tema UMKM Bersatu Berkembang Berjaya menuju UMKM naik kelas dan go digital. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong UMKM untuk terus berkembang. Tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, namun juga untuk seluruh kabupaten. Salah satu di antaranya di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang menjadi tuan rumah pelaksanaan Jambore UMKM Wilayah Barat tahun 2023. Dalam sambutannya, Gubernur Haji Sugianto Sabran menyampaikan peningkatan kualitas dan kuantitas para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah menjadi fokus pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Jambore UMKM tahun 2023 akan terbagi dalam 3 wilayah di Kalimantan Tengah, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Hal ini terlaksana dengan baik di wilayah Barat, terpusat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Menurutnya, tujuan Jambore UMKM adalah untuk mempertemukan antar pelaku usaha, pembina, lembaga keuangan, praktisi, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan daya saing produk dan mengembangkan sistem jaringan usaha bagi pelaku UMKM untuk mendukung UMKM naik kelas dan go digital. Pada kesempatan tersebut juga dirangkai dengan penyerahan bantuan berupa bantuan produktif bagi UMK di wilayah Barat Kalimantan Tengah, serta tambahan honorarium, tenaga pendamping profesional, program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa se-Kalimantan Tengah tahun 2023. Dengan total keseluruhan senilai Rp3.199.900.000. Pembukaan Jambore UMKM secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran ini ditandai dengan pemukulan gong oleh orang nomor 1 di bumi Tambun Bungai tersebut. Melihat dari sisi hari ini kegiatan UMKM di Kalimantan Tengah, yaitu di daerah Barat, kita bagi 3 zona. Zona pertama yang kita tangani itu zona Barat 5 kabupaten, Kota Waringin Timur, Kabupaten Surian, Kota Waringin Barat sebagai tuan rumah, Sukamara dengan Mandau. Ada 7.015 peserta UKM yang ikut. Kita melihat dari sisi permodalan mereka, terus mereka berhasil atau tidak, kita harus ada membina. Nah, terus kita tanya tadi ke perbankan, OJK mana ada OJK? Nah, ada OJK, terus ada dari BI, habis itu dari BPK. Kita kerjasama. Bagaimana menurut kembangan ekonomi kita dari akar rumput yang dalam arti kata UMKM ini bergerak dari skala mikro dan sampai ke skala makro, skala yang lebih besar. Turut hadir pada pembukaan Jambore UMKM Wilayah Barat, di antaranya anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Haji Agustiar Sabran, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI, Aha Novieta, selaku salah satu narasumber. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo beserta istri, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, PJ Bupati Kota Waringin Barat Haji Budi Santosa beserta Forkopimda dan jajaran pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nur Yakin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran, Bupati Seruyan, Sukamara, Lamandau, dan juga Kota Waringin Timur, staf ahli gubernur dan asisten Setda Provinsi Kalimantan Tengah,
para kepala perangkat daerah dan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah, jajaran komisaris dan direksi PT Bangkalteng, serta para pelaku UMKM dari wilayah Barat. Di akhir acara pembukaan, Gubernur bersama rombongan langsung menuju arena Jambore dan meninjau stand-stand peserta Jambore dan berdialog bersama para pelaku UMKM yang bertempat di kawasan Pangkalan Bun Park tersebut. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.